Bab 8 membahas penelitian dengan data sekunder di era digital, yang semakin relevan karena melimpahnya sumber informasi yang dapat diakses secara daring. Data sekunder adalah data yang sudah dikumpulkan oleh pihak lain untuk tujuan tertentu, tetapi kemudian digunakan kembali oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan riset baru. Dalam konteks era digital, sumber data sekunder menjadi jauh lebih beragam dan mudah diakses. Beberapa sumber utama antara lain, basis data daring seperti ProQuest, ScienceDirect, atau Scopus yang menyediakan artikel jurnal ilmiah. Repositori digital nasional dan internasional, misalnya Sinta dan Garuda di Indonesia atau Google Scholar. Data pemerintah yang dipublikasikan secara terbuka, seperti data dari BPS, Kementerian Keuangan, atau OJK. Big data dari media sosial, transaksi digital, dan e-commerce, yang kini sering digunakan untuk menganalisis perilaku konsumen. Laporan perusahaan yang tersedia dalam bentuk digital, misalnya laporan tahunan, atau laporan keberlanjutan, Sustainability Report. Keuntungan utama penggunaan data sekunder adalah lebih hemat biaya dan waktu, serta memungkinkan analisis tren historis. Namun, tantangannya meliputi kualitas data yang beragam, keterbatasan akses, dan isu validitas. Contoh di Indonesia, penelitian tentang tren konsumsi kopi dapat memanfaatkan data sekunder dari BPS mengenai konsumsi rumah tangga, laporan Asosiasi Eksportir dan Industri Kopi Indonesia, EI, serta data Google Trends mengenai pencarian kata kunci kopi susu kekinian. Dengan demikian, penelitian berbasis data sekunder di era digital memberi peluang besar untuk menghasilkan temuan yang cepat, relevan, dan kontekstual. Selama perlu menyeleksi sumber yang kredibel dan sesuai dengan tujuan penelitian itu. Kelebihan dan kekurangan data sekunder. Kelebihannya, cepat, hemat biaya tersedia dalam jumlah besar, serta dapat dipakai untuk membandingkan tren historis dan lintas industri. Kekurangannya, kualitas tidak selalu terjamin. Bisa tidak sesuai dengan kebutuhan penelitian, data kadaluarsa, dan berpotensi bias. Contoh, data BPS berguna untuk riset perilaku konsumsi rumah tangga, namun kurang detail jika ingin meneliti pola konsumsi generasi Z. 2. Jenis analisis data sekunder. Analisis deskriptif menggambarkan tren pasar. Analisis komparatif membandingkan antar waktu atau wilayah. Analisis prediktif memproyeksikan tren ke depan. Analisis hubungan melihat korelasi antar variabel. Contoh, manajer pemasaran menggunakan data transaksi lama untuk memprediksi penjualan musim liburan. Sumber internal dan kepemilikan internal. Laporan penjualan, data pelanggan dari CRM, laporan keuangan, data inventory. Proprietary, data riset pasar yang dibeli dari lembaga seperti Nielsen, Kantar, atau lembaga riset lokal. Sumber eksternal pemerintah, BPS, OJK, Kementerian Keuangan, Internasional, World Bank, IMF, WTO, Asosiasi Industri, APIED, Gaikindo, Otomotif, Media dan Internet, Kompas, Tempo, Laporan Publik Perusahaan, Google Scholar, Sinta. Dampak single source data dan globalisasi. Single source data memungkinkan melacak perilaku konsumen dari paparan iklan hingga pembelian, sehingga analisis lebih akurat. Globalisasi memperluas akses data lintas negara, tapi menimbulkan tantangan perbedaan standar, bahasa, dan kualitas data. Contoh, perusahaan retail Indonesia dapat memanfaatkan laporan Lazada atau Shopee Asia Tenggara untuk membandingkan pola konsumsi antar negara. Kelebihan dan kekurangan data sekunder. Kelebihannya, cepat, penggunaan data sekunder kini berkembang pesat karena adanya sumber informasi elektronik skala besar dan internet. Data sekunder tidak lagi terbatas pada laporan cetak atau arsip lembaga, melainkan bisa diperoleh dari sistem digital yang terintegrasi. Contoh yang ditunjukkan adalah Nielsen Claritas, sebuah penyedia data yang mengumpulkan dan mengintegrasikan informasi bisnis dari berbagai sumber. Dengan sistem seperti ini, perusahaan dapat mengakses data pelanggan, tren pasar, serta pola demografi dalam satu platform. Contoh di Indonesia, layanan riset pasar seperti Nielsen Indonesia dan Mark Plus Insight sering digunakan perusahaan untuk memetakan segmen konsumen, misalnya tren belanja masyarakat urban di Jakarta atau Surabaya. Hal ini menunjukkan bahwa data sekunder dalam era digital memungkinkan pengambilan keputusan bisnis yang lebih cepat, terukur, dan berbasis bukti, evidence-based.
Data sekunder adalah data yang dikumpulkan dan dicatat oleh pihak lain, bukan untuk tujuan penelitian yang sedang dilakukan, melainkan untuk kepentingan lain sebelumnya. Keunggulan data sekunder mudah diperoleh dan tersedia luas, lebih cepat dan lebih murah dibandingkan mengumpulkan data primer, tidak memerlukan akses langsung kepada responden, relatif murah, bahkan data pemerintah sering tersedia gratis, dapat menyediakan informasi yang sulit diakses melalui pengumpulan data primer. Kelemahan data sekunder, validitas data seringkali diragukan karena tidak jelas metode pengumpulannya. Data bisa tidak konsisten dengan kebutuhan penelitian. Satuan pengukuran yang digunakan mungkin tidak sesuai dengan fokus penelitian. Data bisa sudah terlalu lama sehingga kurang relevan dengan kondisi terkini. Contoh di Indonesia, peneliti pemasaran dapat menggunakan data konsumsi rumah tangga dari BPS untuk memahami pola pengeluaran masyarakat. Namun, jika data terakhir yang tersedia adalah tahun 2022, maka bisa jadi sudah tidak sepenuhnya relevan untuk analisis perilaku konsumen tahun 2025. Dalam penelitian data sekunder, ada dua proses penting yang sering dilakukan. Data conversion. Proses ini adalah mengubah bentuk asli data menjadi format yang sesuai dengan tujuan penelitian. Konversi data sering juga data transformation. Contohnya, data penjualan bulanan bisa diubah menjadi data kuartalan agar lebih cocok untuk analisis tren bisnis. Cross-checks merupakan perbandingan data dari satu sumber dengan data dari sumber lain untuk memastikan kesesuaian atau konsistensi. Hal ini penting untuk meningkatkan validitas hasil penelitian. Contohnya di Indonesia, data angka pengangguran dari BPS dapat dibandingkan dengan laporan Bank Dunia atau ILO untuk memastikan konsistensi. Dengan melakukan konversi dan pengecekan silang, peneliti dapat memaksimalkan kualitas serta relevansi data sekunder yang digunakan. Gambar ini menunjukkan langkah-langkah dalam mengevaluasi data sekunder sebelum digunakan dalam penelitian. Tahap pertama, kesesuaian data. Tujuan utama dari desain penelitian dengan data sekunder biasanya berfokus pada pencarian fakta, fact-finding. Beberapa contohnya adalah 1. Identifikasi perilaku konsumen untuk suatu kategori produk. Data sekunder dapat membantu memahami bagaimana konsumen menggunakan atau membeli produk tertentu, termasuk pola, preferensi, dan perubahan kebiasaan belanja. Contoh di Indonesia, laporan dari Nielsen IQ digunakan untuk menganalisis perilaku konsumen terhadap produk instant noodles atau beverages. 2. Analisis trends, melibatkan pengamatan dan analisis terhadap tren volume industri, pangsa pasar merek, serta dinamika pertumbuhan dari waktu ke waktu. Contoh, laporan tahunan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJI) digunakan untuk melihat tren pertumbuhan pengguna internet di Indonesia selama 5 tahun terakhir. Yaitu pengumpulan informasi dan pencarian fakta yang bertujuan mendeteksi tanda-tanda perubahan lingkungan bisnis pada tahap awal perkembangannya. Contoh, perusahaan retail menggunakan data dari BS dan laporan Bank Dunia untuk mendeteksi perubahan pola urbanisasi dan daya beli masyarakat, sehingga bisa menyesuaikan strategi ekspansi toko. Dengan tujuan-tujuan ini, penelitian data sekunder memungkinkan organisasi memahami perilaku pasar, mengantisipasi perubahan, dan melakukan putusnisnis sampai tepat. Penelitian data sekunder menunjukkan bahwa layanan dan nilai value merupakan faktor yang paling penting bagi konsumen. Hal ini berarti konsumen tidak hanya mempertimbang harga, tetapi juga memperhatikan kualitas layanan, kenyamanan, serta manfaat yang diperoleh dari produk atau jasa. Contoh kasus dapat dilihat pada retail besar seperti Carrefour ketika masih beroperasi luas di Indonesia. Konsumen memilih berbelanja di sana bukan hanya karena harga produk, tetapi juga karena ketersediaan barang yang lengkap, pelayanan kasir yang cepat, serta kenyamanan tempat berbelanja. Di era sekarang, fenomena serupa terlihat pada Alfamart dan Indomaret.
Meskipun harga di minimarket ini sedikit lebih tinggi di pasar tradisional, konsumen tetap memilihnya karena faktor layanan, lokasi yang strategis, serta nilai tambah berupa promosi dan program loyalitas. Dengan demikian, penelitian sekunder membantu perusahaan memahami bahwa memenangkan hati konsumen tidak cukup hanya dengan harga murah, tetapi juga dengan memberikan layanan dan nilai yang konsisten. Salah satu tujuan umum dari desain peneliti data sekunder adalah membangun model building. Beberapa bentuknya antara lain. 1. Estimasi potensi pasar berdasarkan wilayah geografis. Data sekunder dapat digunakan untuk memperkirakan seberapa besar potensi pasar pada suatu daerah tertentu. Contoh di Indonesia, perusahaan retail menggunakan data BPS dan laporan Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia untuk menilai potensi pembukaan cabang baru di kota-kota berkembang seperti Makassar atau Palembang. 2. Peramalan penjualan forecasting sales. Dengan data historis yang tersedia, peneliti dapat membuat proyeksi penjualan ke depan. Contoh, perusahaan otomotif menganalisis data Gaikindo tentang penjualan mobil beberapa tahun terakhir untuk memperkirakan permintaan mobil listrik di tahun-tahun mendatang. 3. Analisis area perdagangan dan lokasi usaha, analysis of trade areas and sites. Data sekunder juga membantu menganalisis wilayah perdagangan dan lokasi yang strategis bagi bisnis. Contoh, jaringan kafe memanfaatkan data kepadatan penduduk dari BPS dan peta perilaku belanja konsumen untuk menentukan lokasi ideal pembukaan gerai baru. Dengan memanfaatkan data sekunder untuk model building, perusahaan dapat mengambil keputusan strategis berbasis data yang lebih akurat dan efisien. Gambar ini menjelaskan bagaimana data sekunder dapat digunakan untuk menghitung indeks kejenuhan retail, Index of Retail Saturation. Langkah-langkah perhitungannya adalah berikut. 1. Populasi. Jumlah penduduk di area tertentu, misalnya 261 million duduk 5 orang. 2. Penjualan sepatu per kapita per tahun. Rata-rata belanja sepatu per orang, misalnya 54 dia. 3. Potensi pasar lokal. Dihitung dengan mengalihkan populasi penjualan per kapita. 2. 61 4,3. Bina. Luas area retail. Jumlah ruang retail yang digunakan untuk menjual sepatu misalnya sebelah kaki persegi. 5. Indeks kejenuhan retail. Rumus, indeks kejenuhan retail atau luas arlopil. Sehingga, di 14 mau 2 sebelah seminari, 152. Nilai indeks 152 berarti ada potensi pasar yang cukup tinggi dibandingkan kapasitas ruang retail yang tersedia. Contoh di Indonesia. Jika sebuah kota seperti Yogyakarta memiliki populasi 400.000 jiwa dan rata-rata belanja fashion per kapita butuh 20-50 ribu per tahun, maka potensi pasar fashion lokal adalah 300 miliar. Jika luas total pusat perbelanjaan yang menjual fashion hanya 50.000 meter kuadrat, maka indeks kejenuhan retail adalah frak 50.000 wibla 6.000. Angka tinggi ini menunjukkan pasar yang masih terbuka lebar, sehingga peluang masuknya merek-merek fashion baru cukup besar. Apakah Anda ingin saya buatkan narasi penjelasan step by step? Data mining adalah proses menggunakan komputer bertenaga besar untuk menggali volume data yang sangat besar guna menemukan pola, tren, dan hubungan penting terkait pelanggan maupun produk sebuah organisasi. Teknik ini dapat diaplikasikan dalam berbagai bentuk analisis, mulai dari segmentasi pasar, analisis perilaku konsumen, hingga prediksi tren penjualan di masa depan. Neural network merupakan salah satu bentuk kecerdasan buatan, artificial intelligence, di mana komputer diprogram untuk meniru cara kerja otak manusia dalam memproses informasi. Dengan jaringan saraf buatan, sistem dapat belajar dari data, mengenali pola, dan membuat prediksi secara otomatis. Contoh di Indonesia, data mining digunakan oleh perusahaan e-commerce seperti Tokopedia dan Shopee untuk menganalisis riwayat belanja konsumen, sehingga bisa memberikan rekomendasi produk yang relevan.
Neural network dipakai oleh sektor perbankan, misalnya BCA dan BRI, untuk mendeteksi transaksi mencurigakan sebagai bagian dari sistem anti-fraud. Dengan memanfaatkan data mining dan neural networks, organisasi dapat mengubah data sekunder yang sangat besar menjadi wawasan yang bermanfaat untuk pengambilan keputusan strategis. Mining data from blocks adalah salah satu bentuk penerapan data mining di era digital. Perangkat lunak khusus seperti Buzz Report digunakan untuk menelusuri jutaan blok dan menemukan pesan-pesan yang berkaitan dengan produk tertentu maupun tren pasar yang sedang berkembang. Dengan teknik ini, perusahaan bisa memahami bagaimana konsumen membicarakan produk mereka secara alami, termasuk opini positif, keluhan, maupun harapan konsumen. Contoh di Indonesia, perusahaan kuliner dapat menganalisis ribuan ulasan dari blog makanan dan food vlogger untuk mengetahui tren makanan kekinian, seperti kopi susu gula aren atau ayam geprek. Demikian pula, merek otomotif seperti Toyota atau Honda bisa memantau blog komunitas otomotif untuk memahami persepsi konsumen tentang model mobil terbaru. Dengan memanfaatkan data dari blog, perusahaan tidak hanya mengandalkan survei formal, tetapi juga bisa menangkap suara konsumen, consumer voice, secara lebih otentik. Market basket analysis adalah salah satu bentuk data mining yang menganalisis data transaksi di titik penjualan, point of sale. Tujuannya untuk mengidentifikasi pola pembelian yang sering terjadi bersamaan atau hubungan antara produk yang dibeli konsumen. Contoh, analisis menunjukkan bahwa konsumen yang membeli mie instan sering juga membeli telur. Informasi ini dapat digunakan untuk strategi promosi bundling atau penempatan produk berdekatan di rak toko. Customer discovery adalah proses menggali data untuk menemukan pola yang dapat mengidentifikasi siapa saja konsumen yang berpotensi menjadi pelanggan paling bernilai. Dengan mengenali konsumen yang loyal atau memiliki daya beli tinggi, perusahaan dapat memberikan penawaran khusus atau program loyalitas. Contoh di Indonesia, platform e-commerce seperti Tokopedia menggunakan customer discovery untuk mengenali pengguna yang sering bertransaksi di kategori tertentu, lalu menawarkan voucher atau rekomendasi produk sesuai preferensi mereka. Dengan market basket analysis dan customer discovery, perusahaan dapat meningkatkan efektivitas strategi pemasaran dan mengoptimalkan nilai seumur hidup pelanggan, customer lifetime value. Database marketing adalah penggunaan basis data Customer Relationship Management CRM untuk membangun hubungan personal dengan pelanggan dan menciptakan promosi yang sangat terarah. Praktik ini dilakukan dengan cara menjaga dan mengelola basis data pelanggan yang berisi nama dan alamat, riwayat pembelian sebelumnya, respons terhadap promosi atau upaya pemasaran sebelumnya, data dari berbagai sumber eksternal lainnya. Dengan data yang lengkap, perusahaan dapat memahami perilaku pelanggan, mengidentifikasi segmen yang paling bernilai, serta merancang strategi pemasaran yang lebih efektif. Contoh di Indonesia, perusahaan e-commerce seperti Tokopedia, Shopee, dan Lazada menggunakan database marketing untuk mengirimkan notifikasi personal, misalnya rekomendasi produk berdasarkan pencarian terakhir, atau memberikan voucher khusus bagi pelanggan yang pernah melakukan pembelian di kategori tertentu. Bank-bank besar seperti BCA dan BRI juga menggunakan data CRM untuk menawarkan produk keuangan sesuai profil nasabah. Misalnya kartu kredit dengan promo perjalanan bagi nasabah yang sering membeli tiket pesawat. Dengan memanfaatkan database marketing, perusahaan dapat meningkatkan kepuasan pelanggan, loyalitas, dan pada akhirnya memperbesar pendapatan. Sumber data sekunder internal berasal dari dalam organisasi dan biasanya bersifat proprietary atau khusus milik perusahaan. Beberapa contohnya antara lain
accounting information, data keuangan perusahaan seperti laporan laba rugi neraca atau arus kas yang dapat digunakan untuk analisis kinerja bisnis. Sales information and back orders. Informasi penjualan termasuk pesanan yang belum terpenuhi bidders yang dapat membantu memprediksi permintaan dan mengelola stok. Customer complaints, service records, warranty card returns, and other records. Catatan keluhan pelanggan, riwayat layanan, pengembalian kartu garansi, serta data administrasi lainnya yang memberikan wawasan tentang kepuasan pelanggan dan kualitas produk. Intranets, sistem informasi internal perusahaan yang menghubungkan berbagai departemen sehingga memudahkan akses ke laporan internal dan komunikasi antar bagian. Contoh di Indonesia, sebuah perusahaan otomotif seperti Astra Honda Motor dapat menggunakan data internal berupa catatan penjualan motor, laporan klaim garansi, dan keluhan konsumen untuk menganalisis tren kebutuhan konsumen serta memperbaiki kualitas layanan Mampurna Jual. Dengan memanfaatkan sumber data internal ini, perusahaan bisa mengambil keputusan yang lebih akurat berdasarkan informasi yang mereka miliki sendiri tanpa perlu biaya tambahan besar. Data sekunder eksternal adalah data yang dihasilkan atau dicatat oleh pihak di luar organisasi peneliti. Sumber utamanya meliputi libraries. Perpustakaan menyediakan buku, jurnal, majalah, dan laporan penelitian yang bisa menjadi rujukan akademik maupun praktis. Internet. Sumber terbesar di era digital, mencakup artikel, publikasi online, database terbuka, dan portal resmi institusi. Vendors. Penyedia data komersial yang menjual hasil riset atau analisis, misalnya lembaga survei pasar. Producers, berbagai pihak menghasilkan dan mendistribusikan informasi. Books and periodicals, sumber literatur ilmiah maupun populer. Government, data resmi dari instansi pemerintah, misalnya BPS atau OJK di Indonesia. Media, berita dan laporan dari surat kabar, televisi, dan portal berita digital. Trade associations, asosiasi industri yang menerbitkan laporan berkala, seperti APJII atau Gaikindo, otomotif. Commercial sources, perusahaan riset pasar seperti Nielsen, Kantar, atau Mark Plus Insight. Contoh di Indonesia, seorang peneliti yang ingin mempelajari tren e-commerce dapat menggunakan data dari BPS, laporan API, Asosiasi Industri, artikel dari Kompas Media, serta laporan Nielsen, komersial. Semua sumber eksternal ini saling melengkapi untuk memberikan gambaran yang lebih utuh. Gambar ini menunjukkan sumber komersial Commersource adalah penyedia data profesional yang menjual informasi hasil riset kepada perusahaan, lembaga, maupun peneliti. Jenis data yang biasanya disediakan meliputi market share data, data pangsa pasar, misalnya siapa pemimpin pasar dalam suatu industri dan seberapa besar persaingan antar merek. Demographic and census updates, data demografi terkini yang memperbarui hasil sensus, termasuk usia, pendapatan, pendidikan, dan lokasi konsumen. Consumer attitude and public opinion research, hasil survei mengenai sikap konsumen, preferensi, serta opini publik terhadap isu tertentu atau merek tertentu. Consumption and purchase behavior data, data tentang perilaku konsumsi dan kebiasaan pembelian konsumen. Advertising research, penelitian tentang efektivitas iklan, termasuk jangkauan, frekuensi, dan dampaknya terhadap kesadaran maupun perilaku konsumen. Contoh di Indonesia, Nielsen menyediakan data pangsa pasar untuk industri retail dan FMCG, fast moving consumer goods. Mark Plus Insight melakukan riset opini publik dan perilaku konsumen di berbagai kota besar. Kantar Indonesia memberikan data efektivitas iklan TV dan digital. Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia rutin merilis data pengguna internet Indonesia yang digunakan perusahaan untuk memahami potensi pasar digital. Dengan sumber komersial ini, perusahaan bisa mendapatkan gambaran pasar yang lebih akurat dan mengambil keputusan pemasaran yang berbasis data. Internet dipenuhi dengan miliaran percakapan konsumen, baik di media sosial, forum, maupun platform digital lainnya.
Percakapan ini mencerminkan opini, pengalaman, dan persepsi konsumen terhadap produk, layanan, maupun merek tertentu. Alat seperti Buzzmetrics digunakan oleh perusahaan untuk memantau percakapan online tersebut. Dengan pemantauan ini, perusahaan dapat mengetahui apa yang sedang dibicarakan konsumen, isu apa yang sedang tren, serta bagaimana reputasi merek mereka di dunia digital. Contoh di Indonesia, banyak perusahaan FMCG maupun e-commerce menggunakan social listening tools seperti Brandwatch atau lokal seperti No Limit untuk menganalisis percakapan konsumen di Twitter, Instagram, dan TikTok. Misalnya, Gojek bisa memantau apakah konsumen lebih banyak membicarakan fitur GoFood atau GoRide, serta sentimen positif atau negatif terhadap layanan tersebut. Dengan memanfaatkan percakapan konsumen di internet, perusahaan bisa mengambil keputusan yang lebih responsif, memperbaiki layanan, dan merancang strategi pemasaran yang lebih sesuai dengan kebutuhan pasar. Single source data. Data jenis ini adalah kumpulan beragam tipe data yang ditawarkan oleh satu perusahaan. Biasanya data tersebut diintegrasikan berdasarkan satu variabel umum, seperti wilayah geografis atau toko tertentu. Hal ini memudahkan analisis konsisten karena semua informasi berasal dari satu sumber yang sama. Contoh, Nielsen menyediakan data penjualan retail yang menggabungkan informasi konsumen, iklan, dan data transaksi berdasarkan lokasi toko. Government agencies. Lembaga pemerintah juga menjadi sumber penting untuk global secondary data. Namun, data ini memiliki keterbatasan khas data sekunder, serta beberapa tantangan tambahan. Tidak tersedia di semua negara. Akurasinya bisa diragukan akibat pengaruh politik. Kurangnya standar istilah riset yang seragam di berbagai negara. Contoh sumber global, CIA World Factbook atau National Trade Data Bank yang menyediakan data perdagangan internasional, demografi, hingga indikator ekonomi lintas negara. Contoh di Indonesia, BPS, Badan Pusat Statistik, menyediakan data sensus, demografi, dan perdagangan internasional. Kementerian Perdagangan merilis data ekspor-impor yang bisa digunakan untuk riset pasar global. Dengan menggabungkan single source data dari perusahaan swasta dan global, data dari lembaga pemerintah, peneliti dapat memperoleh gambaran yang lebih komprehensif tentang pasar domestik maupun internasional. Slide ini berbagai sumber data sekunder dari seluruh dunia yang dapat diakses secara daring. Contoh sumber data international. United States, www.fedstats.gov. Please open your app to see this link. South Africa, stats.sa. Please open your app to see this link. Australia, nla.au/oz/stats.html. Japan, stat.do.jp. Please open your app to see this link. United Kingdom, statistics.gov.uk. Please open your app to see this link. France, www. Please open your app to see this link. South America, internetworldstats.com/south.htm. Please open it. .ssb.no. Please open your app to see this link. United Nations, un.org to see this link. CIA World Factbook. .cia.gov. Please open your app to see this link. Sumber-sumber ini memberikan berbagai jenis informasi, mulai dari statistik nasional, sensus, data perdagangan, hingga data global terkait populasi, ekonomi, dan internet. Contoh tambahan di Indonesia, BPS, Badan Pusat Statistik menyediakan data demografi, ekonomi, sosial, dan perdagangan Indonesia. Bank Indonesia, BI, B.ID, open your app to see the link, menyediakan data monitor, perbankan, dan ekonomi makro. OJK, Otoritas Jeda, juga .id. Please open your app to see this link, menyediakan data sektor jasa keuangan, pasar modal, dan perbankan. Dengan adanya akses global seperti ini, peneliti dan praktisi bisnis dapat membandingkan data antar negara, mempelajari tren internasional, dan memperkuat analisis lintas pasar.